Buka aja webinar. Pak pengawas. Amin, amin. Apa? Secure. Kita mulai, Bu Nurul. Pak Haji Sunadi belum bisa masuk, tapi silakan dimulai aja nggak apa-apa kali ya Pak. Izin Pak Haji Mariana. Jadi nanti Pak Maris sekalian ngebuka aja, sekalian membuka ya. Kalau pas tadi belum masuk. Gimana Bu Nurul? Ya, silakan Bu. Oke, baik. Beda ya lagunya ya. Mohon host untuk Nyanyi lagu. iya, mematikan semua speaker. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Pengawas Binaan 2, Bapak Dr. Andes Sunadi MPD. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah Komunitas Maijen Sitoyo, Bapak Ibu Guru, peserta webinar Kupas Tuntas Pengelolaan Kinerja di PMM, dari seluruh peserta yang hadir, baik dari Ciracas maupun di luar dari Ciracas, serta Bapak Ibu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lewat ruang Zoom dalam kegiatan launching Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo serta webinar Kupas Tuntas Pengelolaan Kinerja di PMM. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, keempat sambutan Ketua Sekolah Komunitas atau Maijen Sutoyo atau sekilas Mayo, berikutnya arahan dari pembina Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo sekaligus membuka kegiatan webinar siang ini. Yang selanjutnya adalah materi workshop yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang ketujuh tanya jawab dan yang kedelapan penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin duduk siap.
Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, sebelum memulai acara dan demi kelancaran kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Bu Nurul. Mohon maaf, mohon izin. Bapak Ecep Heri Nur Fatoni. Ya, kepada Bapak Encep dari SDN Susukan 07 Pagi sebagai sekolah penggerak. Dipersilakan. Baik, sejenak mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ibadah bagi kita semua. Mohon izin, saya memimpin dalam agama Islam yang beragama lain menyesuaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Walhadiniyah, kuliniyatin sholihah, al-fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang-orang terdahulu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, persatukanlah kami dalam keberkahan, jadikanlah ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep. Semoga doa yang telah kita panjatkan bersama menjadi pembuka jalan sehingga semua kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Amin. Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo, Bapak Mariana. Kepada Bapak Mariana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sudindik Wilayah 2 Jakarta Timur beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Pengawas SD, SMP, SMA, SMK Kecamatan Ciracas. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Gugus 1 sampai 6 Kecamatan Ciracas. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SD, SMP, SMA, SMK, baik negeri maupun swasta Kecamatan Ciracas. Bapak Ibu Guru sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, wabil khusus nikmat sehat walafiat panjang umur. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita bisa silaturahmi, bisa bertatap muka melalui online. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat sehat walafiat panjang umur untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah dari Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat hingga pengikutnya, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada hari ini Selasa 18 Januari 2024, mohon maaf, Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 1:15 kami pengurus gugus 6 yang beralamat di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur 2, bermaksud
untuk melegalkan dan sekaligus meresmikan Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo yang kita singkat dengan Sekilas Mayo. Adapun maksud dan tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan wadah kegiatan bagi Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kinerja sebagai pendidik. Yang kedua, memudahkan untuk saling koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan kinerja. Yang ketiga, sebagai sarana dalam bekerja sama dan musyawarah sebagai wujud jiwa gotong royong dan kolaborasi dalam memecahkan masalah maupun untuk menentukan solusi yang terbaik. Yang keempat, untuk mewujudkan pendidik yang profesional. Adapun program kerja Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo atau Sekilas Mayo sebagai berikut. Silakan kepada Ibu Nurul di-share atau ditayangkan. Sambil itu Pak, dibicarakan dulu Pak, yang lainnya gitu. Ya, sambil menunggu program yang sudah kita siapkan, kita teruskan. Adapun kegiatan ini nanti akan dilaksanakan melalui satu dalam jaringan atau daring, melalui webinar, Zoom, YouTube, Instagram, maupun Google. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan luar jaringan atau luring melalui kegiatan workshop, diklat, seminar, ataupun lokakarya. Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo atau Sekilas Mayo dapat menerbitkan sertifikat sebagai bukti bahwa Bapak Ibu pendidik telah mengikuti dan menyelesaikan kegiatan yang mana nanti akan kita berikan setelah 3 minggu kegiatan selesai. Pak Haji udah selesai, Bapak udah Ibu ada. sekalian, ini yang dapat kita tayangkan terkait dengan program kegiatan Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo, Kecamatan Ciracas tahun 2023-2024. Kegiatan yang sudah kita susun, mulai dari kurikulum, kemudian kesiswaan, kemudian selanjutnya bidang kurikulum kita jadikan atau kita bahas ada 5 komponen. Yang pertama adalah workshop peningkatan kompetensi guru. Yang kedua, workshop peningkatan kompetensi guru. Workshop aplikasi pembelajaran. Yang keempat, pelatihan kurikulum penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dan yang kelima, pelatihan pengisian rapot kurikulum mereka. Untuk selanjutnya, program kesiswaan. Yang pertama adalah kegiatan ekskul bersama. Lanjut, Bu Nurul. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut sudah kita jabarkan dalam pelaksanaannya nanti mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang nanti akan kita jadikan sebagai acuan di dalam pelaksanaan program Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo atau Sekilas Mayo. Bapak dan Ibu komunitas pendidik, mohon tanggapan, masukan, dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo atau Sekilas Mayo untuk program selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi, kerjasama, sehingga pelaksanaan kegiatan perdana daring berjalan dengan lancar, aman, dan kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin.
Kami akhiri, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Mariana sekaligus sebagai Ketua Sekolah Komunitas Majen Sutoyo atau Sekilas Mayo yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah arahan sekaligus membuka kegiatan workshop yang akan disampaikan oleh pembina gugus pembina binaan 2 kepada Bapak Suradi MPD, dipersilakan. Sudah bisa masuk, Bu Nurul, beliau? Apakah sudah masuk atau belum? Baik, Bapak Ibu sekalian, karena Bapak pengawas berhalangan tidak bisa bergabung, maka untuk kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching komunitas Maijen Sutoyo atau Sekilas Mayo kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah resmi sudah Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo, Bapak Ibu, di gugus 6 mulai sejak siang ini sudah resmi kita resmikan bersama. Selanjutnya adalah acara puncak, yaitu workshop kupas tuntas pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Nurul Huriyah. Ibu Nurul adalah seorang kepala sekolah dari SDN Susukan 07 sebagai sekolah penggerak yang sudah berkecimpung hampir 4 tahun di sekolah penggerak, dan insya Allah ilmu yang beliau akan sampaikan kepada kita sangat bermanfaat dan menjadi bekal bagi Bapak Ibu semua untuk menyelesaikan rencana kinerja di PMM. Kepada Ibu Nurul, dengan segala hormat kami berikan waktu untuk menyampaikan materi webinar hari ini. Pada Nurul, disilakan. Oke. Tadi Bapak Hasan dulu. Masuk Tad. Ya, terima kasih kepada Ibu Ida Faridah selaku moderator. Juga beliau adalah PP, pengajar praktik ya, praktik pengajar untuk guru-guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak pengawas kita, Bapak Haji Sunadi, Bapak Ketua Sekolah Komunitas, Bapak Haji Mariana yang sudah membuka sekaligus meresmikan Sekolah Komunitas Maijen Sutoyo, kepada Bapak Ibu Guru dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir di webinar perdana Sekilas Mayo Ciracas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di ruang yang luas ya untuk kegiatan kupas tuntas pengelolaan kinerja di PMM. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah rencana aksi yang kedua setelah sebelumnya dari wilayah Ciracas, sekolah penggerak berkeliling untuk wilayah binaan 2 Ciracas secara luring dalam pengerjaan pengelolaan kinerja. Adapun kegiatan kita ini adalah untuk penguatan sekaligus menginformasikan tentang pengelolaan kinerja.
izin share screen. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mengetahui saat ini SKP yang sekarang tahun 2023 dengan 2024 itu sudah terjadi perbedaan secara signifikan. Di tahun 2023 kita sudah mendapatkan format dan langsung kita menandatangani. Betul tidak? Kalau betul berarti kasih emoticon ya. Nah, kemudian untuk tahun 2024 ini maka SKP itu berdasarkan dari kemampuan Bapak Ibu guru dalam mengisi perencanaan yang akan dilakukan. Nah, itu perbedaannya antara 2024 dan 2023. Nah, kemudian dan kita ketahui bahwa apa yang kita kerjakan nanti di PMM, pengelolaan kinerja di fitur PMM itu terintegrasi dengan BKN. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan khawatir akan pengulangan lagi dan sebagainya. Dan yang ketiga, SKP yang Bapak Ibu kerjakan saat ini merupakan kemampuan atau kompetensi yang Bapak Ibu punya. Jadi bukan berdasarkan tetangga atau teman-teman yang lainnya. Jadi Bapak Ibu mampu berapa poin itu Bapak Ibu kerjakan. Kalau teman Bapak Ibu lebih dari itu, tidak perlu Bapak Ibu mengejar-ngejar atau membuat hingga kelas menjadi berantakan. Nah, ini saya akan bacakan bahwa perbedaan kedua sistem ya. Perbedaannya adalah perbedaan kedua sistem terletak pada fitur di dalam pengelolaan kinerja. Di antaranya perencanaan kinerja diselaraskan dengan prioritas pada rapor pendidikan tingkat satuan pendidikan. Kemudian pelaksanaan kinerja dilakukan 2 kali setahun setiap 6 bulan, Januari, Juni, dan Juli, Desember. Tahun berkenaan dengan pengumpulan bukti dukung digital yang lebih sederhana. Kemudian pengenalan kinerja dilakukan di dalam platform Merdeka Mengajar untuk melihat pencapaian kinerja guru secara lebih holistik, mendukung peningkatan capaian pembelajaran peserta didik dan pengembangan karir berbasis sistem READ. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan lagi, siapakah pengguna fitur pengelolaan kinerja? Yang menggunakan adalah guru ASN dan non-ASN di bawah naungan pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya ada guru honorer yang namanya sudah terdata pada akun kepala sekolah, maka wajib hukumnya untuk mengerjakan SKP. Nah, kemudian siapa lagi? Kepala sekolah ASN dan non-ASN di bawah naungan pemerintah daerah. Artinya apa? Bukan hanya sekolah negeri, tapi sekolah swasta pun ikut melaksanakan kegiatan ini karena ini berhubungan dengan dari kementerian. Kemudian bagaimana cara pengisi SKP-nya? Itu sudah ada Bapak Ibu ya. Tertuang dalam Perdirjen GTK garis miring nomor 7607 garing BBW 1 garing HK titik 03 garing 2023 tentang Juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yaitu yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja dan 4 tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Nah, keempat tahapan ini dilakukan oleh guru dan kepala sekolah 2 kali setahun setiap bulan, yaitu Januari, Juni, dan Juli, Desember pada tahun berkenaan. Artinya Bapak Ibu, semua kegiatan yang dilakukan di tahun 2024 itu yang dinilai. Jadi kalau Bapak Ibu punya simpanan di 2023 itu tidak berlaku lagi. Nah, ini lini masa pengisian tengahnya adalah semester awal, perencanaan kinerja 31 Januari, pelaksanaan kinerja Februari sampai Mei, penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah 30 Juni. Semester akhir kinerja, perencanaannya 31 Juli, pelaksanaan kinerja Agustus sampai November, penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah 31 Desember. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan sosialisasi juga pendampingan yang dilakukan oleh sekolah penggerak hanya dilakukan di semester awal.
Jadi untuk semester berikutnya Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan itu. Dan saya izin share screen untuk akun dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, apakah terlihat PMM ini? Apa terlihat nggak? Terlihat nggak? Iya, Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke. Iya. Nah, sekarang kita akan melihat. Nah, ini di dalam PMM ya ada fitur pengelolaan kinerja. Sekarang kita klik pengelolaan kinerja ya. Kemudian Bapak Ibu isi perencanaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu melihat dulu, kita harus fokus pada peningkatan kinerja Anda yang sudah direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan Satdik Anda versi terakhir. Kita klik dulu, setelah klik, kemudian klik di sini saya mengerti. Ini diambil dari rapor pendidikan D, ya, D2. Kemudian kita ambil di sini, prioritas yang mana? Nah, ini yang pertama ini, penerapan disiplin positif. Kita klik di sini, kemudian klik yang warna hitam, yang ada tulisan pengembangan kompetensi, yang di bawah sebelah kanan. Kemudian kita lihat di sini, saya hapus-hapuskan dahulu ini. Nah, di sini Bapak Ibu di pengembangan kompetensi, ini Aku nggak usah disuruh gimana? diharapkan Nomor memiliki suara, minimal saya. 32 poin per semester. Ya, 32 poin. Sekarang kita cari di sini, tetapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk pengembangan kompetensi itu adalah hal yang dipertimbangkan oleh kepala sekolah. Sedangkan untuk penilaiannya sendiri kembali ke perilaku kerja Bapak Ibu guru di sekolah. Tetapi ini tetap dalam proses ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Kita klik di sini. Nah, yang mana nih? Menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu sanggupi, yang kira-kira tidak memberatkan dalam waktu 1 semester, ya, yang mana kira-kira bisa dipenuhi? Jadi nggak main asal klik aja, tetapi harus dipikirkan kira-kira sanggup yang mana. Seandainya kita sanggup yang ini ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simpasium, dan atau studi banding lapangan diselenggarakan di bidang pendidikan, kita klik. Oh iya. Nah, di situ kita lihat ya, berapa kira-kira Bapak Ibu dalam waktu 1 semester ini, berapa kali kegiatan? Dipertimbangkan ya. Dipertimbangkan berapa kali Bapak Ibu mengikuti kegiatan. Kalau misalnya 2 kegiatan, klik di sini 2 kegiatan. Ya. Setelah 2 kegiatan maka akan berubah poinnya menjadi 8. Kemudian apa lagi? Oh, ternyata kurang 24 poin. Lanjut tambah. Setelah itu apa lagi rencananya? Kira-kira apa yang mau dilakukan? Ayo, coba kira-kira apa lagi yang nomor 2 ini apa?
Nah, mana yang mau dipilih sekarang? Ada yang mau kasih usulan atau langsung saya kerja langsung ini ya? Misalnya Bapak Ibu yang kedua adalah kita punya pelatihan mandiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kita Ada cari pelatihan di mandiri. sini yang pelatihan mandiri. Mana pelatihan mandiri? Kita cari pelatihan mandiri. Kayaknya di poin berikutnya deh, Bu. Poin berikutnya ya. Iya. Mana pelatihan mandiri? 8. Nah, ini dia nih. Pelatihan mandiri. Kompetensi. Nah, kita ke pelatihan mandiri, Nah, itu. tetapi perlu kita ketahui ya Bapak Ibu, ini yang melalui PMM meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ini 8 poin yang kira-kira akan keluar sertifikatnya di tahun 2024. Karena di tahun 2023 sertifikat yang dikeluarkan di tahun 2023 tidak bisa digunakan. Oleh karena itu penting banget buat Bapak Ibu sekalian memilih dengan yakin kira-kira 2024 pelatihan mandiri keluar nggak ya sertifikatnya gitu. Karena saya jujur aja Bapak Ibu, saya 3 purnama nggak keluar-keluar ini sertifikatnya. Sama nggak sama Bapak Ibu? Ya, oke, karena itu saya pilih satu kegiatan ya. Kemudian apalagi di sini? Kita tambah lagi ya di sini. Kita cari tinggal berapa nih? Tinggal berapa kegiatan? Oh, kurang 16 poin. Kurang 16. Kemudian kita cari lagi di sini yang mana kira-kira? Nah, yang sering kita lakukan dari saat kita menjadi guru adalah kita kadang pernah di supervisi, betul tidak? Nah, kita klik nih, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran dalam kurung persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Saya klik ini. Kenapa saya klik ini? Ya, ketika kami diakreditasi sekolah kami, ya, asesor mengatakan kepada saya bahwa jika kepala sekolah tidak bisa atau berhalangan untuk mensupervisi Bapak Ibu guru, maka kepala sekolah mendelegasikan kepada guru untuk mengobservasi, mensupervisi kelasnya. Oleh karena itu ini berhubungan erat dengan yang kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Artinya Bapak Ibu diberikan delegasi oleh kepala sekolah untuk mengobservasi. Nah, hasil observasi Bapak Ibu tadi dibuat sebagai laporan, lalu dijadikan sebagai bukti dukung. Jadi laporan tadi dijadikan untuk bukti dukung. Dan laporan itu terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Ya. Nah, ini kapan nih kita lakukan nih biasanya nih? Biasanya satu semester itu minimal 1 kali, maksimal boleh lebih dari 1 kali. Artinya boleh 2, 3, dan seterusnya. Anggaplah kita ini 2 kegiatan. Klik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata di sini totalnya 32 poin. Artinya kita sudah memenuhi sesuai dengan ekspektasi atasan. Terus bagaimana Bu? Boleh nggak ditambahkan? Boleh. Jika Bapak Ibu merasa kayaknya saya bisa deh peran sebagai partisipan di seminar tertentu. Apalagi sekarang sudah menjamur webinar-webinar. Dan saya bisa mendapatkan sertifikat dari itu. Ya, silakan Bapak Ibu tambah lagi menjadi 3 kegiatan. Tapi Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini diharapkan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu bisa diimplementasikan di kelas, ya, bisa dilakukan. Jadi apapun yang Bapak Ibu pelajari atau Bapak Ibu dapatkan bisa dilaksanakan di sekolahnya atau di kelasnya masing-masing sehingga tidak menjadi sia-sia. Nah, setelah 36
Kemudian kemana lagi nih? Nah, kita klik nih ke tugas tambahan sebelah kanan. Ke tugas tambahan ke sebelah kanan, diklik ke tugas tambahan. Selama warna hitam nih masih boleh diklik Bapak Ibu. Tetapi kalau di bawah ini warna biru, artinya Bapak Ibu sudah menyerahkan kepada pimpinan Bapak Ibu. Nah, di sini rencana hasil kerja ya. Bapak Ibu, rencana hasil kerja di sini semua jenjang. Ini semua jenjang itu baik SD, SMP, SMA. Ini jenjangnya di sini ada, boleh ya. Contohnya semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina eskul. Nah, tentunya Bapak Ibu jangan, wah saya di sini udah eskul nih, udah ada, saya main klik aja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menjalankan kan rasanya tidak sesuai dengan hati nurani. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan ditaruh di sini. Sebelumnya menjadi pembina eskul, maka di sini jadi ditulis sebagai pembina eskul. Selanjutnya apa lagi nih? Ya, kita klik lagi tugas tambahan. Siapa yang di sini yang jadi kepala perpustakaan? Klik sebagai kepala perpustakaan. Kemudian apa lagi nih? Di sini selain itu ada guru piket. Ya, siapa yang jadi guru piket di sini? Semua jenjang, semua jenjang, semua jenjang, semua jenjang. Nah, nih dia nih. Ya, ini semuanya ya harus didukung oleh laporan atau laporan disertai tugas surat putusan, surat tugas. Jadi harus ada bukti dukungnya. Nah, kemudian ada lagi nggak? Wah, kalau ada lagi perlu ditambah. Apa yang mau ditambah? Misalnya, Bapak Ibu jadi bendahara. Bendahara. Nah, bendahara ini diakui. Jadi kalau Bapak Ibu ditunjuk jadi bendahara oleh kepala sekolahnya mau ya. Ini udah ada loh di sini ya. Silahkan diklik di sini semua jenjang. Nah, klik. Kemudian tambah lagi, barangkali di sini ada juga Bapak Ibu yang mungkin jadi operator dapodik ya. Nah, diklik lagi di sini ya. Beberapa daerah mungkin ada yang rangkap ya Bapak Ibu ya, jadi operator juga, jadi guru juga. Nah, di sini diklik di sini nih. Ya. Tuh. Kemudian bagaimana? Langsung kita klik ke perilaku kerja sebelah kanan. Bawah diklik. Nah, puter, puter, puter. Nah, ini rangkumannya sudah ada. Ini bukan rangkuman, sorry, maaf. Ini ke perencanaan kinerja lagi, perilaku kerja. Nah, di sini berhubungan dengan berakhlak ya Pak, Bapak Ibu ya. Berorientasi pelayanan, Bapak Ibu klik di sini yang sesuai, yang kira-kira Bapak fokuskan di tahun ini apa aja. Misalnya ingin, saya selama ini kayaknya nggak ngerti deh kebutuhan murid. Ya, klik kebutuhan murid. Nah, bagaimana untuk menerapkan, untuk memahami kebutuhan murid tersebut? Bagaimana perilaku tersebut Anda yang bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari? Bagaimana caranya? Nah, di sini melayani peserta didik sesuai dengan asesmen awal peserta didik. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kemudian akuntabel. Nah, di sini misalnya memanfaatkan atau melaksanakan tugas dengan jujur, diklik. Terus bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Klik, dipilih di sini. Kira-kira yang mana? Ya. Kemudian selanjutnya kompeten. Nah, kompeten bagaimana di sini? Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, pilih misalnya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya apa ini? Nah, menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Ini bisa, atau bisa juga kalau untuk dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, bisa juga dengan melaksanakan rencana kerja ya, dan atau anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang mana nih pilihannya? Kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan belum tentu sama dengan teman sejawat. Kemudian yang harmonis, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif atau menghargai setiap warga, satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Nah, perwujudannya apa?
berlaku adil. Kemudian loyal. Nah, loyal apa nih misalnya? Menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru dan peserta didik dimanapun berada. Menerapkan protokol dalam kedesaan bagaimana? Nah, melindungi nama baik. Adaptif. Nah, adaptif. Kayak gimana yang adaptif nih? Saya berharap Bapak Ibu di sini ya pilihannya sesuai. Ya, artinya Bapak Ibu kalau ingin terus berinovasi silahkan. Tetapi kalau menyesuaikan diri secara cepat itu juga tidak apa-apa. Jadi misalnya terus berinovasi. Nah, kemudian pilihannya perwujudan apa? Menyampaikan gagasan. Ya enggak? Kalau terus berinovasi kan